Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara hari ini? Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kita semua. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Sebab Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk sekali lagi di pagi hari ini membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan menolong kami, memberikan hikmat, pencerahan, tuntunan buat kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan kami memahami. Demikian pula ya Tuhan, kami sanggup untuk mengaminkan dan melakukan firman yang akan Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 14. Kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Jikalau saudara sudah menemukan satu ayat ini, mari kita bersama-sama membacanya. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah kebahagiaan sejati. Saudara, apa yang dapat membuat seseorang itu berbahagia? Apa yang membuat saudara dan saya bisa mengalami kebahagiaan? Ada banyak, saudara. Mungkin kita mendapat hadiah, mungkin kita mendapat panen yang melimpah, kita mendapatkan cucu, dapat mantu, ya, keluarga sehat, keluarga harmonis, anak-anak sukses, anak-anak sudah berhasil, dan semua berjalan dengan baik, membuat kita berbahagia. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang sejati di dalam iman Kristen. Kebahagiaan itu memang kita dambakan, saudara. Kita semua ingin mengalami kebahagiaan itu. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita coba melihat kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, setiap manusia akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Saya dan saudara akan mengalaminya. Tetapi kita tidak tahu kapan kita akan mati, dengan cara apa kita akan mati, waktunya kapan, datangnya seperti apa, siapa yang duluan, tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Tetapi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, namun yang pasti satu saat kita akan mengalami kematian itu. Saudara, ketika kita mengalami kematian itu, pastikan bahwa kita akan mengalami apa yang namanya kebahagiaan sejati. Saudara, kebahagiaan yang sejati hanya ada ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 ini menyampaikan kepada kita, memberitahukan kepada kita akan kebahagiaan sejati seperti apa yang dimiliki oleh seseorang yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, saudara, kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan oleh karena meninggal di dalam Tuhan. Saudara, tidak semua orang mati itu bahagia. Hanya orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, dialah yang mengalami kebahagiaan. Kenapa, saudara? Orang yang meninggal di dalam Tuhan itu mengalami kebahagiaan. Saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Mari coba kita melihatnya bersama-sama, saudara. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3.
Dikatakan di dalam sana, saudara, kenapa orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Juru Selamat, dia akan mengalami kebahagiaan. Dikatakan di dalam bagian ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan kata lain, saudara sekali kasih oleh Tuhan, orang yang mengalami kebahagiaan sejati, karena dia meninggal di dalam Tuhan, oleh karena apa? Oleh karena tempatnya sudah pasti. Tempat yang akan ditempati sesudah kematian sudah pasti. Yaitu apa? Yaitu tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan di surga. Satu saat nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, tempat kita sudah tersedia. Tempat kita sudah disiapkan. Bahkan kita dijemput oleh Tuhan sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang sejati oleh karena meninggal di dalam Tuhan. Oleh karena meninggal sudah percaya kepada Yesus. Yang kedua, saudara, kebahagiaan sejati yang kedua adalah beristirahat dari jerih lelah dunia. Beristirahat dari jerih lelah dunia. Saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka Alkitab mengatakan, saudaraku, di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kemudian Alkitab juga mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia yang jatuh dalam dosa itu akan dengan bersusah payah mencari rezeki. Dengan berpeluh dia akan mencari makanan. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Sampai kembali menjadi tanah. Karena itu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kematian adalah waktu dan saat beristirahat. Tentu saja saudara, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya, kematian bukan hanya kebahagiaan oleh karena tempatnya sudah pasti, tetapi oleh karena bagi orang yang percaya kepada Yesus, kematian adalah beristirahat, rehat, kemudian berhenti dari segala kelelahannya, berhenti dari segala kerja kerasnya selama di dunia ini. Karena itu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus mengalami kebahagiaan sejati. Karena pada saat kematian itu nanti, dia beristirahat dari jerih lelah mereka selama di dunia ini. Saudara, kebahagiaan yang ketiga. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 ini. Kebahagiaan yang ketiga adalah saat panen itu telah tiba. Saudara, kematian adalah saat panen itu telah tiba. Saudara, perbuatan baik yang kita lakukan setelah kita percaya kepada Yesus, itulah yang akan kita panen. Itulah yang akan diperhitungkan oleh Tuhan Allah bagi kita. Saudara, kita diselamatkan memang bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan amal kita. Kita diselamatkan oleh karena anugerah daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi perbuatan baik kita akan tetap diperhitungkan oleh Tuhan pada kita. Oleh karena itu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan, kalau kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan mengikuti, akan menyertai kita. Saudara, kebahagiaan yang sejati bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bukan hanya berlimpah harta benda. Kebahagiaan bagi orang Kristen bukan karena semuanya anak-anak kita sukses, bukan. Tetapi kebahagiaan sejati bagi orang Kristen adalah kebahagiaan oleh karena kita
ada meninggal di dalam Yesus. Kebahagiaan sejati bagi orang Kristen oleh karena kita boleh beristirahat dari segala jerih lelah kita selama di dunia ini. Kebahagiaan bagi orang Kristen adalah oleh karena ketika kita mati nanti, kita akan panen dengan apa yang kita perbuat, kita tabur di dalam dunia ini. Yang paling penting sekarang adalah pastikan terlebih dahulu saudara dan saya memiliki Yesus yang adalah juru selamat. Kalau kita mau selamat, kita masuk surga, maka kita harus memiliki juru selamat. Pastikan itu di dalam hidup saudara. Kalau hari ini kita belum memiliki juru selamat, mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara, kita sama-sama kita beriman dan percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Karena hari ini sesungguhnya Tuhan, kebahagiaan sejati itu telah kami miliki ketika kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tuhan berkati firman yang sudah kami dengar ini, akan membuat kami tambah semangat, membuat iman kami makin teguh, sebab kami sudah memiliki kebahagiaan sejati itu. Terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk keselamatan, yang kepastian keselamatan itu Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih ragu akan keselamatannya. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu ini, Tuhan Engkau mantapkan kembali imannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.